Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Nuri Kartini selaku dosen pengampu mata kuliah analisa dan perancangan perusahaan, serta teman-teman mahasiswa teknik industri yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Bayi Gunawan Rahmansyah dengan NIM 23041158. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan perusahaan yang saya rancang, yaitu PT Graha Kriya Cendikia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang makna nama perusahaan. Graha berarti rumah atau bangunan yang kokoh, Kriya berarti kerajinan tangan yang bernilai seni tinggi, dan Cendikia berarti kebijaksanaan dan inovasi. Atau bisa diartikan PT Graha Kriya Cendikia adalah perusahaan yang didirikan sebagai rumah bagi kerajinan cerdas yang menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi modern. Visi perusahaan ini adalah menjadi produsen furnitur premium terkemuka di Asia Tenggara, memadukan kearifan lokal, teknologi modern, dan keberlanjutan lingkungan. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk memahami profil perusahaan secara lebih lengkap. Pada slide ini saya akan memaparkan profil singkat PT Graha Kriya Cendikia. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, furnitur, dan elemen interior berbahan kayu. Lokasi pabriknya berada di Cirebon, Jawa Barat, yang merupakan sentra industri furnitur tertua di Indonesia. Untuk mencapai visi yang telah saya sebutkan, perusahaan memiliki 5 misi utama. Pertama, keunggulan manufaktur. Kami berkomitmen untuk menjamin kualitas produk terbaik dengan menerapkan sistem mutu ISO 9001 di seluruh lini produksi. Kedua, mendorong inovasi sebagai desain dan teknologi, yang artinya kami menggabungkan keahlian kerja tradisional dengan CNC modern untuk menciptakan produk yang presisi namun tetap bernilai seni tinggi. Lalu yang ketiga, mengutamakan kepuasan pelanggan global. Kami melayani klien dari berbagai negara dengan standar kualitas internasional. Lalu yang keempat, keberlanjutan bahan baku. Atau juga bisa diartikan kami hanya menggunakan kayu yang bersertifikat FSC dan SPLK untuk menjamin legalitas dan kelestarian lingkungan. Kelima, pemberdayaan tenaga kerja. Kami menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja ISO 45001 untuk melindungi para pekerja di lingkungan pabrik. Dengan profil ini kami berkomitmen untuk menjadi perusahaan furnitur yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Sekarang mari kita lihat latar belakang industri yang melatar belakangi pendirian perusahaan ini. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengapa industri furnitur Indonesia memiliki potensi yang besar sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Pertama, potensi industri furnitur Indonesia sangat menjanjikan. Sektor ini menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja nasional di sektor manufaktur dan kerajinan. Kontribusi ekspor furnitur Indonesia mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Indonesia juga kaya akan kayu tropis seperti jati, mahoni, dan rotan, serta memiliki tradisi kria Nusantara yang diakui dunia. Permintaan global terhadap produk furnitur premium terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup masyarakat kelas atas. Namun ada tantangan yang harus dihadapi. Persaingan dari Vietnam dan China sangat ketat karena mereka menawarkan harga produksi yang lebih rendah. Selain itu, ada tuntutan sertifikasi keberlanjutan seperti FSC dan SPLK, serta regulasi EUDR yang memperketat akses ke pasar Eropa. Fragmentasi UMKM di Indonesia juga menyulitkan standarisasi kualitas ekspor karena banyak pengrajin bekerja secara mandiri tanpa sistem manajemen yang standar.
Lalu di sisi lain, ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Keberlanjutan global membuka peluang bagi produk eco-friendly bersertifikat. Pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi mendorong permintaan fitur hospitality, dan yang paling penting, relokasi manufaktur dari China ke Asia Tenggara menciptakan peluang emas bagi Indonesia untuk menjadi basis produksi furnitur dunia. Ini celah yang akan kami isi dengan PT Graha Kriya Cindika. Perusahaan ini dirancang untuk menjadi jawaban atas tantangan-tantangan tersebut sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Lalu model bisnis kanvas. Selanjutnya saya akan menjelaskan model bisnis perusahaan menggunakan bisnis model kanvas. Ini adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana perusahaan menciptakan dan menawarkan serta menangkap nilai. Dari segmen pelanggan, kami terdiri dari 4 kelompok utama. Pertama, industri hospitality seperti hotel dan resort berbintang. Kedua, kontraktor dan arsitek yang menangani proyek seperti properti premium. Ketiga, konsumen dan di residensial kelas atas. Keempat, importir internasional yang menjadi jembatan ke pasar global. Proporsi nilai yang kami tawarkan ada 4 hal. Pertama, kualitas superior yang harus dihasilkan dari perpaduan kerja tradisional dan teknologi CNC. Kedua, kepastian legalitas keberlanjutan melalui sertifikat FSC dan SPLK. Ketiga, fleksibilitas kustomisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Keempat, konsistensi kualitas yang dijamin oleh ISO 9001. Lalu aliran pendapatan. Kami berasal dari penjualan produk furnitur, jadi interior turnkey yang mencakup desain hingga instalasi, jasa konsultasi, dan desain custom, serta ekspor distributor global. Lalu, saluran hubungan dengan pelanggan kami dibangun showroom fisik, pameran dagang internasional seperti IFEC, platform digital, dan e-commerce, tim sales B2B langsung, serta layanan penjual dan garansi. Model bisnis ini dirancang untuk menciptakan sinergi antar semua elemen, sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan menguntungkan. Lalu, selanjutnya, analisis SWOT. Setelah memahami model bisnis, mari kita lihat analisis SWOT perusahaan. Ini adalah alat untuk memahami posisi strategis kita di pasar. Kekuatan internal. Perusahaan antara lain pengrajin terampil dan berpengalaman. Integrasi vertikal dari hulu ke hilir. Lokasi strategis di Cirebon. Sertifikat ISO 9001 dan FSC SPLK. Serta teknologi CNC modern dari hasil perhitungan IFAS. Total skor kekuatan internal adalah 2,13 yang menunjukkan posisi internal yang tepat. Kelemahan internal yang perlu diwaspadai adalah biaya tetap yang tinggi, kompleksitas koordinasi produksi di 5 area yang berbeda, kebutuhan modal kerja yang besar, ketergantungan pada pasar ekspor. Namun kelemahan ini bisa dikelola dengan strategi yang tepat. Lalu peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh keberlanjutan global, pemulihan sektor pariwisata, relokasi manufaktur dari Cina ke Asia Tenggara, dan dukungan pemerintah terhadap ekspor non-migas. Skor EVAS total adalah 2,87 yang menunjukkan bahwa lingkungan eksternal sangat mendukung. Lalu ada ancaman eksternal yang harus diantisipasi adalah volatilitas harga komoditas kayu dan aluminium, ketidakpastian logistik global, persaingan dari Vietnam dan China, serta perubahan regulasi perdagangan seperti EUDR. Dari hasil analisis ini, kita bisa melihat
bahwa kekuatan internal dan peluang eksternal jauh lebih dominan dibandingkan kelemahan dan ancaman. Ini adalah fondasi yang kuat untuk membangun strategi yang efektif. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi Geraha sedikit. Struktur ini dirancang untuk mendukung operasional perusahaan yang kompleks dengan 5 area produksi yang berbeda. Di puncak struktur, terdapat dewan direksi yang terdiri dari seorang CEO sebagai pemimpin tertinggi, lalu ada direktur operasi produksi, selanjutnya direktur marketing dan business development, serta direktur keuangan dan administrasi. Di bawah ini, di bawah direktur operasi, terdapat beberapa departemen kunci pertama seperti eh, procurement dan supply chain yang bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku. Kedua, produksi yang mencakup 5 area spesialisasi: kayu, CNC, kria, assembly, dan finishing. Ketiga, PPIC atau Production Planning and Inventory Control yang mengatur perencanaan dan pengendalian produksi. Keempat, Quality Control yang menerapkan standar ISO 9001. Kelima, Maintenance dan Facilities yang menjaga kelancaran operasional mesin dan fasilitas. Lalu struktur organisasi ini dirancang untuk menciptakan alur komando yang jelas dan koordinasi yang efektif antar departemen. Dengan struktur ini, setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas dan dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu selanjutnya ada proses bisnis dan produksi. Sekarang saya akan menjelaskan proses bisnis dan produksi yang menjadi inti dari operasional perusahaan. Alur produksi. Kami mengikuti 9 tahapan. Pertama, penerimaan bahan baku dari pemasok bersertifikat. Kedua, pengeringan kayu menggunakan lilin drying selama 2 sampai 4 minggu untuk mencapai kadar air yang ideal. Ketiga, pemotongan CNC untuk menghasilkan komponen yang berpresisi tinggi. Keempat, pengerjaan manual oleh pengrajin untuk ukiran dan anyaman. Kelima, pelaksanaan komponen untuk menjadi produk utuh. Keenam, finishing perusahaan untuk perlindungan dan pindahan. Ketujuh, quality control di setiap tahapan. Kedelapan, pengemasan dan custom crafting untuk ekspor. Kesembilan, pengiriman ke pelanggan global. Proses pendukung. Ya, untuk memastikan kelancaran operasi, meliputi perencanaan produksi oleh PPIC, quality control sesuai standar ISO 9001, preventive maintenance untuk mesin CNC dan peralatan produksi, serta manajemen inventory menggunakan metode IOQ, ROP, dan klasifikasi ABC. Semua proses itu dirancang untuk menghasilkan produk berkualitas, premium, dan kualitas tinggi. Karena pelanggan B2B, kami tidak bisa menerima produk yang kualitasnya turun. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran. Pada slide ini, saya akan menjelaskan strategi pemasaran yang kami rancang untuk menjangkau dan memenangkan hati pelanggan. Segmentasi pasar kami dilakukan dari 4 sudut. Secara geografis, kami fokus pada pasar ekspor Asia dan Eropa. Secara demografis, target kami adalah pelaku bisnis, hospitality, dan residensial. Secara psikografis, kami menyasar konsumen premium yang peduli estetika dan keberlanjutan. Secara behavioral, kami memburu pelanggan yang loyal dan dan mencari kualitas tinggi. Targeting, kami adalah industri hospitality global seperti hotel bintang 4 dan 5, proyek arsitektur, kontrak premium, segmen residensial, kelas atas, serta importir internasional yang mencari furnitur berkualitas dan bersertifikat legal. Positioning, kami adalah sebagai mitra terpercaya bagi arsitek dan desain interior yang menginginkan furnitur premium berkelanjutan. Kami memadukan kria tradisional Indonesia dan teknologi CNC modern. Lalu, marketing mix atau 4P. Kami terdiri dari produk indoor, outdoor, dan custom.
harga berbasis nilai premium, tempat melalui ekspor, showroom, platform digital, serta promosi melalui pameran dagang internasional, kolaborasi, desainer, dan digital marketing. Strategi ini dirancang untuk menciptakan kesan yang kuat dan berbeda di pundak pelanggan, sehingga ketika mereka memiliki fungsi premium yang berkelanjutan, mereka langsung teringat pada Graha Kriya Cendekia. Lalu, manajemen SDM. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kami mengelola sumber daya manusia yang merupakan aset paling berharga di perusahaan. Sumber rekrutmen. Kami berasal dari portal online seperti Jobstreet, LinkedIn, sekolah vokasi lokal seperti SMK, komunitas pengrajin referensi internal. Proses seleksi dilakukan secara bertahap melalui screening administrasi, tes tertulis, dan praktik. Wawancara dengan HRD dan user, cek referensi, hingga pemeriksaan kesehatan. Pelatihan kami berikan mencakup orientasi perusahaan, keterampilan teknis seperti CNC, finishing, dan quality control, serta pengembangan karir berkelanjutan. Kami percaya bahwa investasi dan pelatihan adalah investasi dalam kualitas produk. Lalu, kompensasi terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, insentif kinerja, BPJS Kesehatan, dan ketenagakerjaan. Fasilitas olahraga, koperasi karyawan, dan standarisasi ISO 45001. Kami ingin karyawan merasa dihargai dan memiliki kesejahteraan yang layak, karena karyawan yang bahagia akan bekerja lebih produktif. Lalu, manajemen operasi dan produksi. Slide ini menjelaskan detail manajemen operasi dan produksi yang menjadi tulang punggung perusahaan. Slide kapasitas skala produksi kami ditargetkan tumbuh dari 75 kontainer per bulan di tahun pertama menjadi 175 kontainer per bulan. Tahun kelima, break-even point tercapai pada 518 kontainer per tahun. Dengan safety margin 42,4% yang menunjukkan ketahanan bisnis yang solid terhadap fluktuasi pasar. Lokasi dan fasilitas kami berada di Cirebon dengan luas lahan 60.000 meter persegi yang mencakup 5 pabrik spesialisasi produksi furnitur premium. Lalu manajemen inventory. Kami menggunakan 3 metode EOQ atau Economy Order Quantity untuk mengoptimalkan kualitas pemesanan dan bahan baku. ROP yaitu Reorder Point sebagai titik pemesanan ulang otomatis untuk menjaga ketersediaan bahan baku, dan klasifikasi ABC untuk memprioritaskan pengelolaan inventory berdasarkan nilai dan frekuensi penggunaan material. Dukungan proses produksi meliputi PPIC untuk perencanaan dan pengendalian produksi, integrasi quality control berbasis ISO 9001 di setiap tahap produksi, serta perawatan preventif mesin fasilitas secara berkala. Lalu investasi awal dalam struktur pendanaan. Sekarang kita masuk ke bagian keuangan. Slide ini menjelaskan investasi awal struktur pendanaan perusahaan. Total investasi yang dibutuhkan adalah 245 miliar dengan komposisi sebagai berikut. Tanah bangunan sebesar 105 miliar atau 42,9% dari total. Mesin perawatan sebesar 74,9 miliar atau 30,6%. Kendaraan sebesar 20,1 miliar atau 8,2%, peralatan kantor 11,5 miliar atau 5,1%, aset tak berwujud Rp 10,3 miliar atau 4,2%, dan modal kerja 22,1 miliar atau 9%. Sumber pendanaan berasal dari dua sumber, ekuitas sebesar 40% atau 98 miliar dari kontribusi pemegang saham pendiri, dan pinjaman bank sebesar 60% atau 147 miliar dengan tenor 10 tahun dan bunga 12% per tahun. Seluruh investasi ini dialokasikan untuk operasional pabrik terintegrasi di Cirebon dengan 5 pabrik spesialisasi.
Lalu proyeksi keuangan 5 tahun. Slide ini menunjukkan proyeksi keuangan perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dan laba bersih menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Tahun pertama pendapatan 500 miliar, 510 miliar maksud saya, dengan laba bersih 39,29. Tahun kedua 744 miliar dengan laba 63,41 miliar. Tahun ketiga 960 miliar dengan laba 88,93 miliar. Tahun keempat 1188 triliun dengan laba 115,79 miliar per tahun. Dan tahun kelima 1,428 triliun dengan laba 144 miliar. Rasio keuangan tahun pertama menunjukkan posisi yang kuat. Current ratio 2,05 yang berarti likuiditas baik. Debt to equity ratio 1,22 yang berarti solvabilitas terkendali. Dan return on equity 28,60% yang berarti sangat menarik bagi investor. Dan net profit margin 3,27% yang berarti sehat untuk industri manufaktur. Lalu BEP atau break even point tercapai pada 518 kontainer per tahun, jauh di bawah target 900 kontainer per tahun di tahun pertama. Safety margin 42,4% menunjukkan ketahanan bisnis yang kuat terhadap fluktuasi pasar. Target kapasitas tumbuh dari 75 kontainer per bulan di tahun pertama menjadi 175 kontainer per bulan di tahun kelima dengan pertumbuhan pendapatan rata-rata 26% per tahun. Lalu selanjutnya, evaluasi kelayakan perusahaan. Slide ini adalah ide dari seluruh analisa kelayakan. Disinilah kita menjawab apakah investasi ini layak. Hasil evaluasi investasi menunjukkan 3 indikator semua positif. Net present value dan NPV sebesar 45,89 miliar yang bernilai positif. Berarti investasi memberikan nilai tambah serta memperhitungkan biaya modal. Lalu IRR sebesar 23,71%, lebih tinggi dari biaya modal, yaitu 18%. Berarti tingkat pengembalian sangat menarik. Lalu ada payback period 3,97 tahun, kurang dari 5 tahun, berarti investasi kembali dengan cepat. Lalu analisis sensitivitas menunjukkan bahwa resiko terbesar adalah kenaikan harga bahan baku 10%, yang membuat NPV negatif, sehingga perlu mitigasi kontrak yang jangka panjang. Skenario penurunan 10% dan kenaikan suku bunga yang masih membuat NPV positif, yang berarti perusahaan masih layak. Pelemahan rupiah justru meningkatkan NPV karena perusahaan adalah eksportir. Dengan seluruh indikator kelayakan finansial yang positif, investasi di PT Graha Kredit Cendekia dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Lalu ada evaluasi non-finansial dan kesimpulan. Di slide terakhir ini saya merangkum evaluasi non-finansial dan kesimpulan terakhir. Kelayakan pasar dan teknis menunjukkan bahwa permintaan furnitur premium global meningkat. Segmen hospitality dan residential tumbuh. Dengan fasilitas 60.000 meter persegi, teknologi CNC, 5 pabrik spesialis, dan proses terstandarisasi ISO 9001. Kelayakan lingkungan dan sosial terlihat dari penggunaan bahan baku dan kayu legal berkelanjutan bersertifikat efisien dan SFLK, program efisiensi energi dan limbah, serta penciptaan 165 lapangan kerja dan pemberdayaan pengrajin lokal. Kelayakan manajemen dan hukum didukung oleh struktur organisasi yang lengkap, SDM terlatih, perizinan usaha lengkap, sertifikasi FSC dan SPLK, serta kepatuhan EUDR dan regulasi ekspor internasional. Lalu kesimpulan akhir adalah PT Graha Cendekia layak didirikan karena keuangan kuat dan NPV positif dan IRR 23,71%. Tren pasar dukung, keunggulan kompetitif dari perpaduan pria dan teknologi, dampak sosial yang signifikan, serta margin keamanan 42,4%. Demikian presentasi studi kelayakan PT Graha Kredit Cendekia yang telah saya sampaikan. Dari seluruh analisis yang telah dilakukan, mulai dari aspek pasar teknis, manajemen, hukum lingkungan hingga keuangan, semua menunjukkan bahwa perusahaan ini layak untuk didirikan dan dioperasikan. Kami percaya bahwa PT Graha Kredit Cendekia akan menjadi kebanggaan industri furnitur Indonesia dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.
Saya ucapkan terima kasih perhatiannya kawan-kawan semua dan Ibu dosen selaku dosen pengampu. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.